Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang ada di benak Bapak, Ibu, Saudara ketika mendengar Yesus berfirman, "Barang siapa marah harus dihukum." Dan selanjutnya, barang siapa berkata kafir atau raka harus dihadapkan ke pengadilan, mahkamah agama. Tidak berhenti sampai di situ. Barang siapa berkata jahil atau moros harus diserahkan ke dalam Gehenna, neraka, api yang menyala-nyala. Apakah Yesus tidak berlebihan waktu Yesus berfirman demikian? Apa sesungguhnya maksud Yesus di balik setiap kata-kata yang Yesus sampaikan demikian? Hari ini kita akan izinkan Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran ini ketika Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara menang atas kemarahan. Mari kita baca bersama di dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Apa itu kemarahan? Anger, saudara. Kemarahan adalah suatu reaksi emosional terhadap hak atau keberadaan atau eksistensi satu pribadi yang dilanggar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada satu orang yang marah, itu tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Baik mungkin itu ada di dalam orang itu sesuatu yang salah, atau di luar orang itu. Nah, kita mau pahami bahwa kemarahan bagi roh kita adalah seperti rasa sakit, luka secara jasmani bagi tubuh kita. Anger asal katanya dari kata anger, ya. Di dalam Old Norse itu artinya duka cita, sorrow. Dan di dalam bahasa Latin itu adalah ango yang artinya mencekik, to choke. Nah, apakah marah itu pasti selalu dosa? Jawabannya tidak selalu, saudara. Karena Yesus pun dicatat di dalam Alkitab beberapa kali marah. Tetapi yang kita mau pahami di sini, yang Yesus praktikkan marah itu disebut dengan kemarahan ilahi, godly anger. Nah, apa itu kemarahan ilahi, saudara? Paulus menjelaskan di dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Itu artinya ada jenis marah yang tidak berdosa, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Yesus mempraktikkan marah sebagai ekspresi dari kasih Yesus. Karena Yesus adalah kasih.
Nah, jenis marah yang bagaimana? Kemarahan ilahi ini yaitu kemarahan dengan alasan yang tepat dan cara yang tepat pada waktu yang tepat. Apa alasan yang tepat itu, saudara? Ada dua alasan yang tepat. Yesus marah terhadap dosa. Apa itu dosa, saudara? Dosa adalah setiap tindakan yang melanggar kekudusan Allah, melanggar keberadaan Allah, melanggar eksistensi Allah. Karena Allah itu kudus. Itu sebabnya Yesus marah ketika kekudusan Allah dilanggar. Dan itu terjadi di bait Allah. Waktu orang-orang yang ada di dalam bait Allah itu mencemari bait Allah dengan mengambil untung berdagang, dengan penukar-penukar uang, dengan pedagang-pedagang saat itu Yesus membongkar bangkirkan, menjungkir balikan meja mereka, menghamburkan uang-uang mereka. Tetapi saudara, Yesus melakukan itu di dalam penguasaan diri, yaitu dengan cara yang tepat. Dari mana kita tahu? Di dalam Yohanes 2 dicatat, Yesus lakukan semuanya itu dengan cambuk, saudara, dan dibongkar bangkirkan. Tetapi, saudara, khusus pedagang merpati, Yesus berkata secara khusus kepada mereka, ambillah semuanya ini. Artinya Yesus tidak mata gelap, kalap, lalu dibuang semua, diterbangkan semua merpati. Kenapa? Karena Yesus di dalam penguasaan diri. Dan Yesus melakukan itu pada waktu yang tepat. Yaitu pada saat mereka tertangkap basah. Mereka sedang melakukan semuanya itu di tempat itu pada saat itu. Saudara sekalian, Yesus juga marah terhadap pelanggaran hak orang lain. Khususnya kaum yang lemah. Tercatat Yesus marah kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya melarang, menghalangi anak-anak kecil datang kepada Yesus. Yesus marah karena hak anak-anak itu dilanggar oleh murid-muridnya sendiri. Yesus marah terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat karena mereka memperdayakan jemaat Tuhan, anggota-anggota bait Allah. Yesus marah bukan karena semata hak pribadinya sebagai manusia dilanggar. Tetapi Yesus marah ketika keberadaan Allah dan hak orang-orang lemah dilanggar oleh apa yang terjadi. Itulah kemarahan ilahi, saudara. Tetapi yang dimaksud Yesus di dalam Matius 5 ayat 21-26 ini adalah jenis marah yang lain. Nah, saudara, Yesus berkata begini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, nah, kata marah di situ di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata marah yang sebagian kata-kata di dalam bahasa aslinya tidak diterjemahkan, saudara. Di dalam Alkitab King James Version dituliskan angry with his brother without a cause. Jadi sebenarnya saudara, Yesus berkata setiap orang yang marah tanpa alasan. Apa maksudnya saudara? Marah dengan alasan yang salah. Marah bukan dengan alasan yang tepat. Marah bukan dengan alasan karena pribadi Allah, kekudusan Allah dilanggar. Ini adalah jenis marah yang karena hak pribadi saya dilanggar. Jadi sangat berbeda saudara, marah yang Yesus maksud harus dihukum ini. Dan kenapa marah jenis ini harus dihukum? Karena marah jenis ini adalah kemarahan penuh dosa, saudara. Yesus melanjutkan, saudara. Marah jenis ini akan berlanjut dengan yang demikian. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi yang Yesus gambarkan ini ada 3 faktor, saudara,
dalam adegan ini, saudara. Yaitu faktor keangkuhan, kemarahan, dan keputusan hati. Ketika seorang istri, karena diperlakukan yang melukai hati sang istri, maka sang istri merasa begitu sakit hati. Dan lalu sang istri membalas suaminya dengan kata-kata yang menghina, merendahkan, dengan kata-kata negatif, kata-kata kasar. Dasar lelaki tidak bertanggung jawab. Dasar suami macam apa kamu ini? Bahkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, saudara. Dan saudara tahu, itu sebetulnya melukai suaminya juga, saudara. Dan karena suaminya merasa terluka disebut dengan kata-kata demikian, suaminya juga membalas dengan kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan. Dan itu terjadi berulang kali sampai satu titik, saudara. Mereka masing-masing menetapkan, memutuskan di dalam hati bahwa orang ini, pasangan hidup saya ini, saya singkirkan dari hati saya. Saya nggak butuh dia lagi. Saya bisa hidup tanpa dia. Saya nggak mau lagi dia ada di dalam hati saya. Itulah, saudara, yang terjadi. Dan saudara perhatikan, ketika hal ini terjadi, saudara, ada 3 hal, yaitu ada keangkuhan dari masing-masing pribadi, ada kemarahan, dan ada sampai kepada keputusan hati. Mari kita akan lihat bersama, saudara. Kenapa orang yang marah, penuh dosa, mengucap kata hinaan. Dan ketika kata-kata hinaan itu keluar, kata-kata yang merendahkan itu keluar, itu mengungkapkan ada keangkuhan di hati saya. Nah, saudara, itulah sebabnya Yesus menyamakan, saudara, orang yang mengucapkan kata-kata negatif, bahkan kata-kata yang sedemikian merendahkan dan menghina, itu sama dengan membunuh. Oh, apakah itu tidak berlebihan? Tidak, saudara. Karena firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, saudara, ketika kata-kata negatif itu keluar, saudara, itu tanda orang yang mengucapkan itu adalah orang yang angkuh, saudara. Karena firman Tuhan menjelaskan keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Nah, bagaimana proses terjadinya, saudara, sampai keangkuhan itu menghasilkan kemarahan? Nah, saudara, apa itu keangkuhan? Keangkuhan adalah satu sikap hati yang memposisikan diri saya sendiri pada posisi Allah. Itulah sebabnya orang yang memposisikan dirinya pada posisi Allah memandang bahwa dirinya di atas posisi orang lain, saudara. Dan saudara tahu, keangkuhan ini bukan cuma sekedar dosa. Ini adalah asal mula dan pangkal dosa, saudara. Ini dosa purba sejak di Taman Eden. Saudara masih ingat apa yang ular katakan kepada Hawa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan sejak itulah ketika Hawa masuk menerima kata-kata itu, Hawa makan buah itu dan dosa itu masuk ke dalam kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Saudara sekalian, orang yang memposisikan dirinya pada posisi Allah, memandang dirinya sebagai pribadi yang patut untuk dihormati. Ya, walaupun memang posisi atau jabatan atau
Karena kita diciptakan segambar dengan Allah, memang kita patut dihormati. Tetapi saudara, orang yang menjadikan dirinya, dia bertahta di atas hidupnya sendiri, dan dia menyingkirkan posisi Allah sehingga dia menjadi Allah, saudara, dia akan terus-menerus dilanda oleh penderitaan yang sebetulnya sudah ditanggung oleh Yesus, saudara. Kenapa demikian? Karena orang yang menaruh posisi dirinya pada posisi Allah secara alamiah, dia akan bereaksi dengan kemarahan pada siapapun yang tidak menghormati posisi saya ini. Kalau kamu berlaku demikian kepada saya, itu berarti kamu melanggar hak saya. Kamu tidak hormat sama saya, dan itu sebabnya saya marah. Sekarang kita paham, saudara, bahwa keangkuhan itu membuahkan kemarahan. Dan selama saya tidak merubah posisi tertinggi di dalam hati saya ini, maka saya akan terus-menerus dirundung oleh keangkuhan dan kemarahan, saudara. Nah, lalu bagaimana kemarahan itu membuahkan keputusan di dalam hati, ketetapan hati? Nah, ini dijelaskan oleh Paulus di dalam Efesus 4. Ya, ayat yang ke-27, ya, dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang angkuh, lalu dia jadi marah, yang penuh dosa, saudara. Tapi kalau dia memendam kemarahan ini, saudara, dia tidak membereskannya, dia tidak menyelesaikannya, dia tidak menuntaskannya, saudara, maka itu menjadi celah. Iblis masuk ke dalam hatinya. Itu menjadi, orang itu memberi tempat kepada iblis. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, neither give place to the devil. Jangan beri tempat, jangan beri kesempatan. Tetapi kalau orang yang terus memendam kemarahan, saudara, iblis bercokol di dalam hatinya. Dan saudara tahu, kalau iblis sudah menetap di hati, apa yang dia kerjakan? Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Kerjaan iblis itu ada 3. Mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Dan saudara tahu apa yang dia curi? Yesus jelaskan di ayat-ayat terakhir, ayat 25 dan 26. Kamu akan dicuri kebebasanmu, kemerdekaanmu, kamu akan dipenjara oleh kemarahanmu sendiri. Engkau menjadi orang yang memikul beban berat. Engkau akan dipenjara oleh kesakit hatian kamu. Dan di ayat 26 Yesus jelaskan, saudara, engkau akan kehilangan banyak sumber daya. Bahkan waktumu engkau habiskan hanya untuk dirundung oleh kemarahan, oleh sakit hatimu. Oh, tenagamu, kesehatanmu, pikiranmu disita oleh hal-hal yang negatif, yang tidak perlu, yang menjadikan itu semakin lama semakin suram dalam hidupmu. Bahkan Allah menghentikan berkat demi berkat karena engkau harus bayar hutangmu sampai lunas. Artinya, saudara, sampai kemarahan ini tuntas, maka sumber daya dalam hidup kita itu terkuras habis oleh kemarahan yang dipendam. Saudara sekalian, dan karena itu, saudara, iblis nggak berhenti sampai di situ. Dia nggak cuma mencuri, dia membunuh. Orang yang memendam kemarahan sampai dengan geram, saudara, murka di dalam hati, mendidih, adalah orang yang sampai berkata, saya nggak butuh dia lagi. Saya bisa hidup tanpa dia. Saya hapus namanya dari hidup saya. Saya singkirkan dia dari hati saya. Saudara sekalian, apakah saudara pernah mengalami hal yang demikian?
Saya pernah, saudara, Allah memulihkan saya. Dan saya percaya Allah sanggup memulihkan setiap kita. Saudara. Kenapa ini Yesus samakan dengan membunuh, saudara? Karena, saudara, ketika seorang yang sudah menetapkan di dalam hatinya, memutuskan hati, saya hapus dia, sebetulnya itu adalah pola yang sama yang terjadi pada Kain ketika membunuh Habel, saudara. Itu adalah pola yang dilakukan orang yang membunuh. Dan Yesus masuk jauh ke titik yang paling dalam di dalam hati kita. Orang yang membenci. Di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan, dia sudah membunuh. Apa itu membenci, saudara? Ketika saya tanya, apakah kamu ada kebencian? Enggak, saya enggak benci. Nah, saudara dengar. Benci bukan cuma sekedar perasaan. Benci itu terwujud di dalam keputusan hati yang sudah berkata bahwa saya hukum dia dengan cara saya. Apa itu? Belum tentu membunuh secara fisik, saudara. Saya bisa nggak mau ngomong lagi sama dia. Saya nggak mau bicara lagi dengan dia. Saya udah nggak anggap dia lagi seperti orang. Saya udah nggak anggap dia sebagai suami saya lagi. Saya udah nggak anggap dia sebagai istri saya lagi. Saya sudah nggak anggap dia sebagai rekan saya lagi. Saya sudah tidak anggap dia sebagai sahabat saya, sebagai teman saya. Dia bukan siapa-siapa bagi saya. Dan saudara, itu adalah pembunuhan karakter. Dan itulah yang Yesus maksud ketika kamu marah yang demikian ini. Engkau sudah membunuh. Saudara sekalian, hari ini saya ajak setiap kita untuk berhadapan dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan juga dengan orang-orang yang secara pribadi kita marah dengan mereka. Saudara. Yesus memberikan jalan keluar bagi kita, saudara. Bagaimana cara menang atas kemarahan yang penuh dosa? Di ayat 23 dan 24. Ada 3 langkah yang Yesus jelaskan, saudara. Yang pertama adalah, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Langkah pertama, saudara, Yesus ajarkan untuk kita periksa diri kita. Daud berkata, ujilah aku Tuhan, periksa aku. Tapi bukankah Yesus bilangnya akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu? Ya, itu artinya kita uji ucapan dan tindakan saya dari sudut pandang dia. Apa yang sudah saya katakan selama ini yang sudah melukai hatinya? Apa tindakan saya dengan tangan saya, dengan kaki saya, dengan apa yang sudah saya lakukan terhadap dia yang negatif, yang sudah membuat dia menderita? Saudara, teringat akan sesuatu yang ada dalam hatinya. Dan saudara, untuk mempraktikkan ini, kita harus berdiam diri. Dan kita berhadapan dengan hati kita sendiri. Dan kita berkata kepada Allah, Tuhan, uji hati saya. Dan untuk mempraktekkan ini dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Selama kita masih mempertahankan keangkuhan kita, kita tidak akan pernah bisa melakukan langkah yang pertama ini. Dan saudara, yang kedua, Yesus ajarkan di ayat 24, tinggalkanlah
persembahanmu. Apa maksud Yesus, saudara? Maksud Yesus ini adalah contoh. Yang pertama, ketika Yesus menjelaskan jika hidup keagamanmu atau kebenaranmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu lakukan kegiatan ibadah mereka, aktivitas pelayanan mereka. Padahal di dalam hati mereka menyimpan kemarahan, bahkan mereka menyimpan dendam. Tetapi mereka berpikir mereka dengan melakukan tindakan ibadah itu bisa mengkompensasi, itu bisa menggantikan apa yang ada di dalam hati mereka. Bahkan mereka pikir bisa menutupi, jadi impas. Atau bahkan mereka lebih rajin lakukan tindakan ibadah, kegiatan-kegiatan mempersembahkan korban di atas mezbah. Tetapi mereka menyangkali kuasanya. Mereka hidup munafik, saudara. Saudara sekalian, apa maksud Yesus? Tinggalkan persembahanmu di atas mezbah itu. Kenapa? Karena Paulus jelaskan, saudara. Di mata Allah, ibadah yang sejati adalah persembahan tubuhmu. Hidupmu sendiri. Bukan sekedar korban bakaran. Bukan sekedar emas, kemenyan, dan mur. Bukan sekedar tindakan-tindakan aktivitas pelayanan. Bukan sekedar ritual aktivitas rutin yang engkau lakukan. Apapun ibadahmu yang kamu lakukan dalam tindakan-tindakan tertentu, saudara, yang Allah kehendaki adalah persembahan tubuh saya. Ini bicara tentang penyerahan hak saya kepada Allah. Bahwa Allah yang menjadi Raja, menjadi Tuhan, bukan saya. Saya memposisikan diri saya menaklukkan diri saya di bawah otoritas Allah. Allah yang berdaulat atas hidup saya. Allah yang menjadi penguasa tunggal, menjadi Tuhan atas hidup saya. Saya submit, menundukkan diri kepada Allah. Firman-Nya yang menjadi otoritas penuh di dalam hidup saya, yang mengatur hidup saya. Dan saudara sekalian, untuk mempraktekkan ini dibutuhkan meekness, kelemah lembutan, saudara. Di mana kita menyerahkan hak. Ada seorang yang berkata kepada saya, "Pak, bagaimana kalau lukanya sudah terlalu dalam, Pak? Bukan hak saya lagi, Pak. Tapi saya sudah betul-betul hancur lebur, Pak. Diperlakukan semena-mena dan sedemikian kejam, Pak. Dan saya merasa orang itu sudah tidak pantas lagi jadi pasangan hidup saya, Pak." Saudara sekalian, Yesus mengajarkan semakin sulit tantangan yang kita hadapi di dalam praktek menyerahkan hak kita, untuk kita punya hak untuk dihargai, untuk diperlakukan dengan wajar, untuk dihormati, untuk kita diperlakukan dengan baik. Saudara sekalian, itu artinya dibutuhkan apresiasi penghayatan betapa besar pengampunan Allah terhadap saya. Kalau orang ini tidak layak, terlebih betapa tidak layaknya saya untuk diampuni oleh Allah. Itu yang disebut dengan undeserved grace. Anugerah yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan kepada saya. Saudara, ketika kita menerima undeserved grace itu, anugerah yang sebetulnya saya tidak layak, maka saudara, Allah memberikan kasih karunia untuk mengalirkan anugerah yang sebetulnya kepada orang yang tidak layak ini.
untuk saya ampuni. Dan yang ketiga, saudara, Yesus mengajarkan, dan pergilah berdamai dahulu, saudara. Langkah ketiga adalah pergilah berdamai. Ini bicara tentang ambil inisiatif. Untuk saya yang bertindak dahulu. Saya yang mendatangi dia. Walaupun dia yang menyakiti saya. Walaupun saya yang merasa bahwa saya menjadi korban. Tetapi semata-mata karena apa yang sudah saya alami di dalam langkah pertama. Waktu saya periksa diri saya, waktu saya lakukan penyerahan hak saya, anugerah Allah memampukan saya untuk saya mengambil tindakan rekonsiliasi, pemberesan. Untuk saya juga menyadari saya juga tidak terlepas dari kesalahan. Saya membalas apa yang sudah kamu lakukan kepada saya. Saya angkuh. Saya sudah marah dan saya sudah menetapkan, memutuskan di dalam hati saya, menghapus pribadi kamu dari hidup saya. Dan saya sudah memandang rendah kamu, meniadakan kamu dari pribadi saya. Itu suatu kesalahan, saudara. Dan patut untuk kita datang kepada orang itu, untuk kita minta maaf. Dan untuk mempraktekkan ini, saudara, dibutuhkan ketaatan, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita sudah mendengar, menangkap apa maksud hati Yesus. Berapa banyak Bapak, Ibu, saudara, yang hari ini, saat ini dengar, dan engkau mau berkata dalam hatimu, Tuhan, aku dengar firman-Mu, aku taat, mau lakukan ini. Siapa orang yang saat ini engkau masih pendam kemarahan kepadanya? Maukah Bapak, Ibu, saudara sekalian, engkau periksa diri sendiri? Uji ucapan dan tindakan saya dari sudut pandang dia. Dan maukah saya lakukan penyerahan hak saya? Maukah saya menundukkan diri, menaklukkan diri saya di dalam otoritas Allah, di dalam kedaulatan Allah? Maukah saya jadikan firman Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup saya? Dan maukah saya mengambil inisiatif pergi berdamai, merekonsiliasi hubungan saya, supaya Allah memulihkan hubungan saya dengan Dia? Bapak, Ibu, saudara, Yesus rindu untuk setiap kita yang mendengar firman-Nya, untuk melakukannya, karena dengan demikian kita membangun rumah kita di atas batu. Mari saya ajak kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran-Mu bagi kami semua, ya Tuhan. Dan kami mau buka hati, kami izinkan firman Tuhan yang mengoperasi hati kami. Untuk kami memeriksa diri kami. Memeriksa, menguji hati kami, ya Tuhan. Apakah ada keangkuhan? Apakah ada kemarahan? Apakah ada keputusan hati yang kami sudah tetapkan terhadap orang-orang tertentu, menghapus mereka dari hati kami? Dan saat ini kami izinkan Roh Kudus yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran, untuk kami belajar praktik menyerahkan hak kami, mempersembahkan tubuh kami, bahwa Engkaulah yang berdaulat. Hidup kami bukan milik kami lagi. Yesus, Engkau yang hidup di dalam kami. Dan Tuhan, kami percaya anugerah-Mu yang memampukan kami untuk kami belajar taat, pergi berdamai, mendatangi orang yang kami pendam kemarahan itu.
dan kami berekonsiliasi, minta maaf, dan terjadi pemulihan hubungan di mana Engkau yang mengikat kami di dalam kasih Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin, dan kami percaya Tuhan, setiap kami beroleh kasih karunia untuk menerima dan melakukannya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, untuk kita bukan cuma mendengar firman, tapi kita beroleh anugerah untuk melakukannya, yaitu berekonsiliasi, pemulihan hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, di dalam nama Yesus. Amin.